Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Septiulandari, mahasiswi PGPOT FK Puhamka semester 6. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah kewirausahaan, yaitu rancangan sebuah usaha. Yuk kita lihat penjelasannya. Oke, yang pertama saya akan membahas mengenai riset atau survei pasar. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan melalui sosial media pada saat KLB ini, yaitu virus corona COVID-19, masyarakat lebih membutuhkan bahan makanan yang tahan lama dan lebih praktis. Dilihat dari masyarakat tersebut yang harus di rumah aja dan mengharuskan membeli makanan melalui online karena tidak dibolehkannya keluar rumah. Hal ini membuat bahan makanan frozen food banyak sekali dicari dan digemari oleh masyarakat. Oleh karena itu, kami akan menjadi reseller dan distributor frozen food yang bernamakan Arkan Frozen Food, yang mana memproduksi macam-macam makanan olahan ikan bermerek Sakana. Inovasi yang akan kami berikan pada frozen food ini adalah dengan tambahannya saus-saus, diantaranya saus kacang dan saus sambal. Frozen food olahan ikan ini dapat dinikmati berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dan dalam keadaan seperti ini dibutuhkannya protein dan omega 3 untuk memperkuat daya tahan tubuh dan kinerja otak sehingga gizi di dalam tubuh tetap tercukupi. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai segmentasi pasar. Yang pertama adalah segmentasi berdasarkan geografi. Frozen food ini menunjukkan semua pasar di wilayah DKI Jakarta dan juga secara online untuk seluruh Indonesia. Yang kedua adalah segmentasi berdasarkan demografi. Frozen food Sakana ini menargetkan orang-orang dari semua kalangan untuk dikonsumsi siapa saja. Yang ketiga adalah segmentasi berdasarkan psikografi, yaitu Frozen food Sakana ini ditunjukkan untuk kalangan kelas sosial menengah, tapi bisa juga untuk kelas menengah bawah, yaitu mengingat adanya kemasan kecilnya. Selanjutnya yang keempat adalah segmentasi berdasarkan perilaku manfaat. Frozen food Sakana ini makanan olahan ikan yang memiliki gizi yang cukup banyak dikarenakan terbuat dari olahan ikan. Selanjutnya adalah deskripsi usaha. Yang pertama adalah nama perusahaannya Coffees Frozen. Alamat rumahnya ada di Jalan Tanah Merdeka 7, RT 6 RW 6, nomor 61, Jakarta Timur. Jenis usahanya adalah frozen food. Uraian usahanya melayani pembelian makanan frozen. Alasan pendirian usaha, yang pertama meningkatkan pendapatan keluarga, yang kedua menerapkan kemampuan dalam berwirausaha. Bentuk usahanya perusahaan seseorangan atau berkelompok. Alasan pemilihan usaha. Usaha industri pembuatan Sakana Frozen Food ini didirikan adalah jenis usaha industri makanan yang berskalakan sederhana yang khusus memproduksi makanan olahan ikan dalam berbagai macam jenis makanan. Alasan memilih reseller didasarkan oleh pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, dalam keadaan pandemi virus corona COVID-19 ini yang mengharuskan masyarakat di rumah saja dan membeli bahan makanan secara online. Yang kedua, melihat banyak dibutuhkannya protein dan omega 3 untuk kecukupan gizi masyarakat dari olahan ikan tersebut. Yang ketiga, lebih praktis, lebih murah dan mudah didapat. Selanjutnya adalah visi misi. Visinya adalah mengkampanyekan kepada seluruh masyarakat untuk gemar makan ikan dan olahan ikan. Yang kedua, menyajikan produk olahan frozen food ini dengan kualitas ikan yang sehat dan segar. Misinya, mengembangkan usaha yang sudah ada inovasi yang baru. Yang kedua, membangun dan mengembangkan kemampuan berwirausaha untuk dapat menciptakan. Selanjutnya adalah tujuan dan sasaran. Tujuannya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengkonsumsi ikan maupun olahan ikan. Yang kedua, memotivasi masyarakat untuk dapat mengkonsumsi panganan yang sehat dan bergizi. Yang ketiga, memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan makanannya. Sasaran yang kami tetapkan dalam pemasaran produk yang kami jualkan untuk seluruh
lapisan masyarakat sehingga mereka dapat terbiasa dengan makanan ikan atau olahan ikan lainnya. Analisis usaha, deskripsi tentang usahanya, jenis usaha yang diusung yaitu usaha frozen food dengan bahan baku ikan yang diolah menjadi macam olahan. Prospek usaha yang dilaksanakan yaitu usaha mikro dengan cara pemasaran non-direct atau secara online, sehingga para konsumen akan lebih mudah untuk mendapatkan produk makanan yang kami jualkan. Pada produk yang kami jual juga berbeda dari produk frozen food lainnya, di mana kami menggunakan bahan baku ikan segar sebagai bahan baku utamanya. Serta dalam produk ini kami menambahkan bumbu pelengkap untuk menemani santapan para konsumen. Rencana produksi, yang pertama alat dan bahannya, bahan bumbu pelengkap ada kacang, cabai, bawang merah, bawang putih, air, gula, garam, alat plastik, dan mesin pres. Produk yang dihasilkan adalah frozen food, yaitu makanan yang dibekukan untuk mengawetkan makanan hingga siap untuk dimakan, seperti bermacam-macam olahan ikan, yaitu nugget, otak-otak, sosis, somai, dimsum, kentang, dan lain-lainnya. Dalam produk ini, kami akan menambahkan berbagai saus untuk pendamping seperti saus kacang dan saus sambal. Rencana pemasaran dengan analisis persaingan usaha SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Pertama adalah strength atau kekuatan. Harganya terjangkau, praktis, lebih hemat, produk dalam keadaan fresh, menghemat waktu untuk memasaknya. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Yang pertama, belum ada pengalaman berusaha. Yang kedua, masih perlu banyak pembelajaran di bidangnya. Yang ketiga adalah opportunity atau kelemahan, peluang. Banyaknya minat pada produk frozen food ini. Yang kedua, pemasarannya lumayan luas. Yang ketiga, makanan ringan yang produk awet dan tahan lama. Yang keempat adalah praktis dalam produksi. Selanjutnya adalah threat atau ancaman, baik yang sudah menjual berbagai produk frozen food. Yang kedua, bahan baku yang tidak stabil, harganya membuat produksi lebih menurun. Yang ketiga, rentan terhadap makanan yang mengandung bahan pengawet. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran pada produk frozen food ini yaitu di media sosial seperti Instagram, Facebook, Line, dan situs online lainnya. Dengan cara tersebut memudahkan dalam memilih target, biaya pasar, biaya pemasaran lebih murah, dan riset pasar lebih murah tentunya. Struktur organisasi. Struktur tersebut terdiri dari ketua atau pemilik perusahaan, sekretaris perusahaan, benda perusahaan, penanggung jawab pekerjaan, dan karyawan. Selanjutnya adalah pelaksanaan job desk. Yang pertama, pemilik usaha atau ketua dalam perusahaan bertugas untuk memantau jalannya usaha dan menerima laporan sebulan sekali dari hasil usaha tersebut. Yang kedua, sekretaris perusahaan itu bertugas untuk membuat surat-surat yang dibutuhkan oleh perusahaan dan mencatat datanya. Yang ketiga, bendahara perusahaan. Bendahara perusahaan untuk membuat laporan keuangan setiap bulannya. Yang keempat, penanggung jawab bertugas untuk memantau cara kerja bawahannya dalam melayani pelanggan. Yang kelima adalah karyawan bertugas melayani para pelanggan dalam menerapkan prinsip pelayanan yang prima. Selanjutnya adalah bagian produksi. Distribusi yang kami lakukan yaitu distribusi intensif. Diusahakan sebanyak mungkin agar dapat menjual produk sebanyak-banyaknya dan lebih mendekati kepada konsumen, sehingga lebih mudah dalam penjelasannya dalam menghasilkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Proses produksi, bagian penjualan, pemilik,
supplier, dan customer. Dan selanjutnya adalah bagian promosi. Bagian promosi ini merupakan bagian dari proses pemasaran. Pemasaran suatu usaha frozen food ini bisa dilakukan dengan membuat frozen food yang enak dan menyehatkan. Selain itu, dapat memanfaatkan promosi makanan beku yang sangat praktis. Promosi juga sangat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan suatu usaha yang kita kembangkan. Promosi bisa dilakukan dengan cara menyebarkan brosur dan memaksimalkan dengan penjelasan usaha yang sudah tertera di dalam brosur tersebut, sehingga pesan yang ingin disampaikan agar lebih dimengerti oleh konsumen, juga menarik minat konsumen untuk memesan. Tetapi, dalam kondisi wabah seperti ini, promosi juga bisa dilakukan dengan online, seperti di media sosial, yaitu Instagram, Facebook, Line, Twitter, dan sebagainya. Rencana pembiayaan. Dalam rencana pembiayaan ini sangat diperlukan bagi orang yang memulai suatu usaha, yaitu modal awal atau investasi awal. Pada modal awal atau investasi awal terdiri dari mesin giling, yaitu sebesar 1 juta, blender sebesar 500.000, cetakan sebesar 500.000, lemari pendingin sebesar 3.500.000, maka total untuk modal awal seluruhnya adalah Rp5.500.000. Biaya lainnya jika kita asumsikan pada 3 hari, yang pertama daging sebesar 50.000 dikali 3 menjadi 150.000, yang kedua telur 15.000 dikali 3 menjadi 45.000, yang ketiga adalah sayuran 30.000, listrik, gas, dan air 50.000, dan lain-lainnya kita menjadikan 90.000, maka total biayanya 365.000. Itulah rencana pembiayaan suatu usaha yang saya miliki, yaitu Coffee's Frozen. Sekian dari hasil presentasi mata kuliah kewirausahaan yang membahas mengenai suatu rencana usaha. Saya Deni Septulandari, mahasiswi PJ PAUD FKIP UHAMKA semester 6, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.